Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, khususnya kepada adik-adik mahasiswa, ada 3 topik yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan. Karena saya dikasih waktu oleh Ketua Panitia cuma 15 menit Pak Degi, gitu. Jangan lebih-lebih. Kalau Pak Wakil Rektor Tigo boleh lama-lama. Kalau orator ini cuma 15 menit Pak. 15 menit ke depan ada 3 yang adik-adik mahasiswa harus tahu. Yang pertama adalah apa yang akan kita hadapi saat ini dan beberapa tahun ke depan. Itu yang harus kita tahu yang pertama. Karena kalau kita pengen menang, kita harus kenal dengan apa yang akan kita hadapi. Yang kedua adalah di tengah yang kita hadapi itu ada nggak peluang yang tercipta. Kita harus tahu juga kalau kita tahu yang apa kita hadapin, tapi nggak tahu peluang yang mau kita ambil, sama saja. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menang dalam kompetisi mengambil peluang itu atau masa depan yang mau kita hadapin itu. 3 hal ini Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa yang insya Allah diisi kuliah umum ataupun orasi ilmiah kita 15 menit ke depan. Kita mulai dari yang pertama. Adik-adik, para peserta yudisium yang berbahagia, apa kondisi ekonomi atau seperti apa kita menghadapi ekonomi ke depan? Bisa lanjut next. Ini operatornya. Baik, adik-adik semua, teman-teman mahasiswa, kita akan menghadapi apa yang disebut dengan istilah disruptif ekonomi. Ya. Jadi ini akan berlaku sekarang, next 5-10 tahun ke depan. Disruptif ekonomi. Apa itu disruptif ekonomi, Pak? Disruptif ekonomi itu adalah era di mana inovasi teknologi, model bisnis baru, itu secara fundamental mengubah semua yang ada. Dan itu udah kita rasakan sekarang. Jadi model-model bisnis yang baru, sekarang live TikTok gitu ya, semuanya memanfaatkan teknologi. Dan itu sedang kita hadapi. Dan itu benar-benar terjadi. Ini era akan berlangsung tambah cepat 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi adik-adik mahasiswa yang baru tamat akan berhadapan dengan disruptif ekonomi ini. Ekonomi yang sangat dinamis, yang begitu cepat berubah, sehingga apa? Sehingga pemain-pemain tradisional ya itu harus mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini. Dan berpikir keras bagaimana strategi yang akan dihadapi, termasuk ke dalam dunia pekerjaan. Mencari kerja atau membuka usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, apakah ada kita punya peluang di tengah disruptif ekonomi ini? Wabil khusus tentang ekonomi syariah. Next. Ternyata berdasarkan laporan dari SGI Report, adik-adik mahasiswa semua, ekonomi Islam itu punya hampir nilainya di dunia ini itu adalah 2,4 triliun US dollar. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih 40.000 triliun nilai transaksi daripada ekonomi syariah. Itu bukan angka yang sedikit. PDB-nya atau GDP-nya Indonesia saja ini hanya 20-an triliun. Artinya ada hampir 2 kali lipat GDP-nya Indonesia aktivitas ekonomi syariah di dunia saat ini. Itu angka yang bisa kita bilang sebagai peluang. Jadi jangan minder sebenarnya adik-adik mahasiswa yang kita punya skill keahlian tentang ekonomi syariah untuk mengambil peluang yang ada di tengah disruptif ekonomi. Lanjut. Next, Mbak, minta tolong. Oke, baik. Terus, bagaimana perbandingannya? Ada bisa lihat. Ini saya sampaikan data dari 2018 sampai dengan 2023. Yang garis abu-abu itu adalah pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia. Yang garis hijau adalah pertumbuhan ekonomi syariah di dunia. Di tahun 2018, 19, 2021, 2022, 2023, itu hampir bisa kita bilang, by data, by fakta, ekonomi syariah itu tumbuh lebih tinggi dibanding ekonomi dunia. Bahasa lainnya, ekonomi konvensional. Nilai transaksinya 40.000 triliun, pertumbuhan rata-ratanya setiap tahun lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Itu data yang kedua. Data yang ketiga. Next.
Ini yang menarik, Pak. Kemarin ada isu-isu boykot. Di satu sisi itu sebenarnya bagus bagi kita melihat peluang. Dan itu terbukti. Berdasarkan research, ada namanya di Malaysia tuh Zeus Cafe, ya. Itu mampu membuka 200 outlet baru dan melakukan ekspansi internasional. Juga di Jordania, itu ada namanya Matrix Cola, mungkin pengganti Coca-Cola ya. Jadi ada sentimen keberpihakan produk Islam bagi orang-orang Islam sekarang ini. Dan itu berimplikasi kepada produk-produknya, khususnya di negara-negara Islam. Dan sejalan dengan data-data yang lain, banyak di antara produk-produk yang dalam tanda petik diasosiasikan yang tidak berpihak kepada Islam, itu trennya turun. Kita sebut saja seperti Starbucks, KFC, dan lain-lain. Itu datanya memperlihatkan mereka mengalami kerugian. Bahkan orang sekarang, ini datanya 15,6%, itu mereka mencari merek alternatif yang lebih etis bagi kemanusiaan. Maka muncullah produk-produk Islam. Untuk case Indonesia, Bapak Ibu, saya bisa kasih contoh adalah Almas Fried Chicken. Pernah coba? Kayaknya itu bukan nge-replace ya, tapi setidaknya punya pilihan dibanding produk-produk yang selama ini kita kenal seperti KFC dan lain-lain. Sebenarnya ada di samping memang rasanya enak ya, sebenarnya ada sentimen keberpihakan kepada Islam. Orang lebih cenderung sekarang melakukan perubahan-perubahan kepada produk yang didasarkan kepada pertimbangan yang lebih etis. Ini terjadi. Jadi teman-teman semua ini adalah peluang ke depan. Mulai dari pertumbuhan yang lebih besar, transaksi bisnis syariah hampir 40.000 triliun. Konsumen sekarang lebih banyak memilih produk yang lebih etis, dan ini menjadi peluang adik-adik ke depan untuk masuk ke dalam ekonomi disruptif dengan lebih baik. Oke. Setelah kita tahu apa yang kita hadapin, 5 menit lagi ya. Dan peluangnya tadi udah saya sampaikan secara makro ya. Terakhir adalah selanjutnya next. Bagaimana cara kita menghadapinya Bapak Ibu semua? Karena tema yudisium kita ini adalah Young Islamic Economist ready to lead the future, betul ya? Nah, apalah temanya? Maka kita akan bicara tentang salah satu cara yang bisa adik-adik mahasiswa pakai untuk bisa menghadapi disruptive ekonomi dan mengambil peluangnya adalah dengan memiliki leadership yang bagus. Khususnya leadership dalam dunia bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bekal bagi adik-adik membuat sebuah sintesis, karena ini adalah orasi ilmiah, ada kata-kata ilmiahnya di belakang. Maka ada sintesis tentang bagaimana leadership bagi seorang pemuda muslim itu seharusnya di zaman sekarang. Di zaman disruptif ekonomi. Maka saya mencoba mengintegrasikan dua konsep leadership. Yang pertama adalah konsep leadershipnya Imam Al-Ghazali. Tahu? Tahu sama Al-Ghazali? Yang mahasiswa, kalau dosen mungkin tahu. Yang mahasiswa tahu nggak? Pernah baca buku Imam Al-Ghazali? Pernah, apa judul bukunya? Judul bukunya yang paling terkenal itu Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Belum mungkin next di cover tadi dulu Pak. Sebelumnya boleh? Sebelumnya? Back, sorry. Back, bukan next. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah kita coba belajar dari Harvard Business School. Bagaimana Harvard melihat leadership itu skillnya yang efektif seperti apa. Jadi adik-adik mahasiswa, kita coba melihat dan memadukan antara skill leadershipnya yang disampaikan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan yang disampaikan oleh Harvard Business School. Pernah dengar Harvard? Pernah? Udah pernah ke sana belum? Di mana itu Harvard? Di mana nggak tahu? Nggak tahu ya, di Amerika itu kampus nomor 1. Nah, adik-adik masih harus tahu itu ya. UIN Raden Fata nomor 1 juga di hati kita. Insya Allah 5 tahun 2039 ya Pak WR ya. Menjadi world class university.
Insya Allah mohon doa dan dukungan kita semua ya. Baik, karena balik lagi dia. Next, boleh Pak. Kita mulai dari Al-Ghazali Pak. Al-Ghazali ini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengamati 5 para ulama. Di antaranya ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri. Itu mengkategorikan mereka ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu punya 5 karakter yang hampir mirip dan sama. Yang pertama apa? Mereka tuh rajin ibadah. Tadi siapa yang sholat subuhnya ke masjid laki-laki? Ada nggak? Tunjuk tangan. Yang sholat subuhnya on time, boleh? Tunjuk tangan. Nggak ada? Ada ya, oke. Yang laki-laki yang ke masjid, ada nggak tadi sholat subuh laki-laki ke masjid? Oke, good, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Para pemimpin menurut Imam Al-Ghazali itu punya karakter yang pertama adalah mereka tuh rajin ibadah. Satu. Yang kedua adalah menurut Imam Al-Ghazali terhadap imam-imam ini adalah dia nggak mudah tergoda dengan dunia. Dunia ini maksudnya harta ya, termasuk wanita juga. Harta, wanita, tahta, ada 3 ya. Jadi dunia itu didefinisikan secara sederhana adalah harta, tahta, wanita. Bapak-bapak, kalau mau jadi pemimpin, nah ini persoalan ini. Kalau hatinya terikat dengan dunia. Banyak orang yang kolaps setelah dia masuk ke situ. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu pintunya masuk kepada kejelekan itu pintunya adalah kecintaan kepada dunia. Jadi kalau orang sudah mulai cinta pada dunia, dia membuka pintu sebenarnya kepada hal-hal yang jelek. Jadi adik-adik nanti, kalau sekarang mungkin belum lah ya, nanti kalau udah sukses gitu ya, udah jadi pemimpin, maka harus hati-hati dengan dunia. Harus tetap seperti Rasulullah, tetap bersahaja. Ya, duit banyak harus, tapi gaya biasa-biasa saja. Duit banyaknya dipakai untuk bantu orang lain. Oke, yang ketiga apa? Kalau Al-Ghazali itu bilang namanya ilmu zahir ya. Yang keempat adalah ilmu batin. Yang kelima adalah, nanti yang 3, 4 ini definisi sederhananya adalah memiliki ilmu itu para pemimpin. Kalau Al-Ghazali itu mendefinisikan para imam ini dengan ilmu kemampuan fikihnya luar biasa. Jadi pengetahuan dia tentang tata cara sholat semacam. Kalau ilmu batin itu didefinisikan pengetahuan dia atau kedekatan dia sama Allah itu. Rasa sabarnya, ikhlasnya, dan lain-lain. Kalau kita menyebutnya sekarang itu emotional quotient. Yang terakhir adalah, kata Al-Ghazali, para imam ini itu menjadikan tujuannya apa? Tujuannya apa? Allah. Mau jadi CEO, mau jadi manajer, mau jadi wakil rektor, mau jadi dekan, mau jadi kaprodi, maka tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi pebisnis sukses, mau jadi gubernur, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan, terus terang saya, ini hanya dapat di UIN, adik-adik. Kalau adik-adik lulusan UI, itu nggak dapat pesan kayak gini. Yang menghantarkan kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, lanjut. Sekarang kita lihat bagaimana Harvard Business School ya mendefinisikan leadership skills efektif ya. Jadi yang pertama apa? Dia harus punya emotional quotient. Yang kedua dia harus punya employee engagement namanya. Kedekatan dengan bawahannya, kedekatan dengan orang lain. Jadi bawahan itu atau orang lain itu dianggap sebagai partner. Ya. Yang ketiga adalah negotiation skills, kemampuan bernegosiasi. Jadi adik-adik harus pintar komunikasi. Ya, jangan pengen sendiri, kan Gen Z hobinya rebahan ya. Kalau yang tempat lain, kalau di sini enggak. Kalau di sini itu negotiation skill-nya bagus. Yang keempat apa? Skill-nya adalah decision making, kemampuan dia buat keputusan. Ada yang berani membuat keputusan dalam hidupnya di sini? Mampu semua ya. Habis ini, habis wisuda sesuai dengan arahan Pak WR tadi. Hari Seninnya adalah menikah. Itu keputusan yang berat bagi laki-laki. Benar? Ya benar ya. Kalau belum berani buat keputusan itu, belum akan siap menjadi leader itu. Belum jadi laki-laki. Itu
decision making. Syarat seorang leader harus mampu punya skill decision making yang baik menurut Harvard Business School. Yang terakhir kata Harvard Business School adalah kemampuan dia mengelola perubahan. Seorang pemimpin, adik-adik nanti kalau jadi pemimpin jangan anti terhadap hal yang berbeda dengan kita. Justru perbedaan itu harus di-manage, dikelola dengan baik menjadi peluang. Oke, next. Terakhir adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Model pemimpin pemuda Islam masa depan, saya sebut namanya adalah Al-Ghazali Harvard Leadership Model atau AHL Model. Pakai ini nanti kalau udah menjadi pemimpin ya. Next. Modelnya menjadi 9, ada 3 layer, ada 9 komponen. Layer yang pertama, paling bawah disebut dengan namanya spiritual foundation. Ini orang leader harus punya spiritual foundation yang bagus. Orangnya ikhlas, rajin ibadah, tujuannya adalah Allah. Itu basic tuh, spiritual foundationnya. Di atas spiritual foundation, itulah yang disebut dengan namanya character development. Ini orang punya intellectual quotient, kecerdasan keilmuan. Yang kedua, dia punya emotional intelligence, kecerdasan emosi. Ini character development. Yang terakhir, di atasnya ada kita sebut namanya operational competencies. Apa contohnya? Kemampuan negosiasi yang baik, kemampuan employee engagement yang baik, kemudian kemampuan decision making yang baik, terakhir adalah kemampuan memanage perubahan yang baik. Kalau seorang leader punya spiritual foundation yang bagus, karakter development yang kuat, dan operational competencies yang profesional, saya yakin nanti Yudisium, FEBI, mahasiswa-mahasiswanya akan mampu menjadi apa yang kita temakan pada hari ini, yaitu menjadi leader di masa depan. Baik, itu saja adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat ya diskusi kita atau sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Dekan, Pak WR sudah memberikan kesempatan kepada kita. 2 menit penutupan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.